Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidil hukama wa ala alihi an-nujaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi maqdiril azim. Amma ba'du, Allahumma aftah lana ya fattah futuhal arifin. Inna nas'aluka ridhak wa nas'aluka ya rabbana asyauqa ila liqa'ik wa arifna ya rabbana aqrab turuqi ilaik, amin ya rabbal alamin bijahi sayyidil mursalin. Baik, khususan kita baca suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW dan pengarang kitab ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lahu wali ridha'illahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walil Imam Al-Arif ila Ma'atila Sakandari wa Abil Abbas Al-Mursi wa Abil Hasan Al-Shazili wa jami' ulama'i turuq as-sufiyyah wa usulihim wa furu'ihim wa jami' ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin. Mukri kita Buya Yuna. Ya, fadhal. Kita sekarang hikam yang ke 50 ya. Kalau yang punya bukunya kadang-kadang nomornya beda tipis. Kalau para ustadz nanti silakan dicek di rumah hikamnya masing-masing ya. Insyaallah hafal malam ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamsun. Wa bisanadikum al-muttasil ila al-imam Ibni Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu qala la ya'dhumi adh-dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni adh-dhanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Janganlah dosa besarmu menghalangimu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengenal kasih sayang Tuhannya akan merasakan dosa besar tersebut masih kecil dibandingkan dengan kemurahannya. La saghirata idza qabalaka 'adluhu wa la kabirata idza wajahaka fadluhu. Akan tetapi tidak ada dosa kecil jika engkau dihadapkan pada keadilan Allah, dan tidak akan ada dosa besar jika engkau dihadapkan pada karunia-Nya. Oke, itu hikmah. Hikmah ini bukan hadis, tapi al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah salah satu mutiara yang Allah munculkan, terbitkan di kolbu orang-orang yang percaya ya. Dan hikmah itu bukan lewat membaca dan menghafal. Hikmah itu rahasia Allah yang dia tidak dengan berfikir, bukan juga dengan membaca. Dia muncul melalui rasa bertuhan. Kalau orang punya rasa bertuhan, rasa bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah turunkan ke dalam dirinya hikmah. Oleh karenanya
Saya dulu berhenti menghafalkan hikam, mending ngafalin Quran. Hikam bukan untuk dihafal, tapi hikam itu untuk dijalani. Kalau sudah dijalani, khatam. Bukan dibaca dan dihafalkan. Karena ilmu ini bukan di otak, tapi ilmunya di dada. Oleh karenanya, mau sehebat apapun sekolah orang, mau sekolah jauh, punya sanad 1000 sanad, tapi kalau tidak melakukan latihan-latihan rohani, dia tidak akan mampu menjelaskan hikam. Dan tidak mampu memahami hikam. Karena hikam itu bukan wilayah fikiran, dia wilayah kolbu. Jadi kolbu yang harus diaktifkan. Semoga kolbu kita Allah bukakan malam ini. Kolbu kami yang menjelaskan apalagi, dan semoga Allah izinkan kita mengurai, mensyarah kalimat-kalimatnya. Amin ya rabbal alamin. Hikmah pertama malam ini, la ya'zumidzan. Jangan sampai dosa yang ada di sisimu itu merasa dosa besar, tentunya termasuk juga dosa kecil atau dosa apapun, itu menghalangimu untuk apa? Berhusnuzon kepada Allah. Dosa selain syirik, di bawah syirik apa? Selain syirik diampuni Allah. Kalau sudah syirik Allah tidak ampuni. Syirik ini ada dua. Syirik jali, syirik yang jelas. Orang Jambi ada nggak yang nyembah berhala? Jadi candi-candi itu nggak usah dihancurkan, cukup jadi sejarah. Ya, cukup jadi apa? Sejarah, nggak usah dibom seperti di Suriah. Di Suriah bekas-bekas peninggalan yang di masa Sayyidina Umar tidak pernah dihancurkan, di masa khilafah Bani Umayyah tidak pernah dihancurkan, di masa Abbasiyah, masa Salafus Saleh tidak pernah dihancurkan. Tapi baru mereka berkuasa mengganggu Suriah beberapa tahun saja, itu peninggalan-peninggalan itu dihancurkan. Sedangkan ulama salaf tidak pernah menghancurkan. Kenapa? Orang sudah tahu tidak akan ada yang mengikuti kesyirikan orang terdahulu. Karena syirik zaman sekarang lebih besar. Maka Nabi mengatakan, la syirka akhfa alaikum. Bukan kesyirikan yang aku takutkan kepada kalian, tapi yang ditakutkan baginda sallallahu alaihi wasallam apa? Hubbud dunya, cinta dunia, dan tulul amal, panjang angan-angan. Kalau udah cinta dunia, itu kiai makiai tengkar. Apalagi politisi. Yang paling aman Pak Sekda. Nggak perlu nyalek. Nyalon jadi gubernur. Sudah banyak Sekda jadi PLT ya. Tenang-tenang aja Pak Sekda ya. Semoga Allah kuatkan nur amanah dalam dirinya. Ya. Begitu juga timnya, anggota-anggotanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi zikirnya para pejabat, para umara itu amanah dan sidik. Kalau zikirnya kiai, baca la ilaha Allah dan ngajar. Jadi kalau Pak Kiai Hasan Basri ini lagi ngajar, itu lagi wirid. Para asatis ini kalau lagi ngajar, itu lagi wirid. Itu lagi sedang beramal. Namun jangan terbuai dengan kalimat ini. Ada wirid khasah. Wirid-wirid khusus yang gak boleh ditinggal. Jangan terjebak dengan kalimat begini. Imam Abul Hasan Syazili mengatakan, torikotku torikot ilmu. Bukan berarti kalau udah begitu gak ngambil talqin, gak punya mursyid. Imam Syazili sendiri beliau seorang mursyid dan punya murid-muridnya diangkat. Ini mohon maaf, ini ada beberapa ustadz, kiai, habib, itu salah faham dengan kalimat ini, gak mau ngambil talqin, gak mau berbai'ah thariqah, padahal dia ahlus sunnah, pilar ahlus sunnah yang ketiga mesti bertasawuf, berthariqah. Alasannya apa? Thariqat aku ngaji.
Lah yang ngomong begitu kan mursyid. Di negeri kita yang bicara begitu Abu Yadim Al-Bantani. Beliau mursyid Syaziliyah dan juga Thariqah Qadiriyah. Murid dari Syekh Kiai Haji Baidawi bin Abdul Aziz, pemegang lebih dari 10 sanad thariqah, dan Syekh Al-Akbar pertama, pemimpin Jami'iyah Thariqah Mu'tabarah. Itu semuanya ulama. Dan mereka bersuluknya dulu di Mekah. Cuma semenjak Mekah ini dikuasai oleh kelompok seberang, minhum, akhirnya pindahlah suluk tarekat di negeri kita, ke Turki, ke Hindia. Jadi Bapak Ibu, silsilah thariqah ulama kita di negeri ini setara dengan ulama di Arab, di Turki, di Mesir, di Maroko, di India. Jadi jangan gengsi punya guru mursyid orang lokal. Karena Allah bisa semua bahasa. Tuhannya orang Turki siapa? Tuhannya orang Arab siapa? Tuhannya orang Mesir? Allah. Kita sama mereka sama enggak? Sama. Dan Allah itu maha dekat ke semuanya. Jadi jangan bangga-bangga, jangan sok-sokan, dan juga jangan enggak pede kepada para kiai, para ustadz, buya yang sudah bersanad thariqah ke ulama lokal. Ya. Kita sudah ada obrolan dengan Kiai Hasan Basri. Jika Allah ridha nanti kita buat talqin akbar di pesantren ini. Insya Allah nanti kita buat ba'da Id. Ya, setelah Id. Insya Allah, berarti 3 bulan dari sekarang ya, lebih. Kita buat talqin insya Allah. Ya. Kalimat dari beliau Ibnu Athaillah Sekandari, jangan sampai kamu bermaksiat, maksiatmu membuat kamu malu untuk datang kembali kepada Allah. Di bawah syirik dosanya apa aja? Durhaka ke orang tua, uququl walidain. Durhaka ke orang tua, sihir, zina, korupsi, itu masuk semua itu. Jangan sampai habis terjebak di maksiat-maksiat itu, kemudian kita susah kembali ke Allah. Terus ngomong ini, saya malu. Nah, orang begitu namanya putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar kita positioning lagi ya. Satu dosa saja yang Allah tidak ampuni, yaitu dosa syirik. Tadi syirik jali, ada syirik khafi. Syirik khafi ini apa? Syirik yang tersembunyi. Kalau syirik khafi itu urusan para kiai ahli kitab kuning. Selesai itu. Anak-anak samping ingetin temennya. Tapi kalau syirik khafi ini Bapak Ibu disebut riya, ujub. Riya dan ujub. Bahkan sombong itu lebih tinggi dari riya yang khafi, itu akhfa. Kenapa? Sombong itu pakaian selendangnya Tuhan, Allah. Al-kibriya uridai. Sombong ini ada karena ilmu, ada karena nasab, ada karena jabatan, ada karena rupa, ada karena kuat. Kita mulai dari bawah. Kalau ada orang sombong karena kuat, coba adu dia sama kerbau. Kuatan mana? Ya. Jika ada yang sombong karena cantik, cantik itu paling bertahan dari umur 20 sampai 49. Udah 50 sudah mulai, bapak-bapak yang tampan-tampan ini giginya udah mulai rontok. Ibu-ibu ini mulai mengkerut, benar nggak? Tadinya ke atas, sekarang ke bawah. Jangan takut, tenang aja. Jangankan tubuh ini, ya, semua yang ada dalam diri ini bakal kita tinggal.
Tubuh ini dia mau turun, dia mau pulang ke tanah, maka dia turun. Sedangkan ruh kita mau lanjut. Jadi jangan takut menyongsong hari tua. Kalau nggak mati, nggak ketemu Allah. Berarti mati itu mahar ketemu zat kekasih. Kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Lan talqaw rabbakum hatta tamutu. Engkau tidak akan jumpa kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui mati. Maka dalam ilmu tasawuf ada namanya mati sebelum mati. Jangan tunggu mati pisah nyawa dengan badan kelamaan. Ada mati sebelum mati. Nah, nantilah kalau kita mau talqin kita jelaskan caranya. Insya Allah. Ya. Saya punya adab, nggak boleh buka talqin hanya yang minta. Ini karena kiainya yang minta, adab saya terbayar. Ya, kalau santrinya yang minta, kita suul adab, tanya dulu kiainya. Sombong, ya ada sombong karena jabatan. Jabatan sekda berapa tahun Pak Sekda? Ya, jabatan Pak Sekda berapa tahun? Nggak ada batas, pensiun aja batasnya. Tapi bakal pensiun toh? Iya, bakal pensiun. Kalau jadi ketua Basnas ada juga Pak ya? 5 tahun tuh. Tapi kalau jadi kiai nggak ada batasnya, ngalahin Pak Sekda. Apalagi ya, Ustadz juga nggak ada, mantan Ustadz nggak ada, walaupun dosanya banyak. Walaupun banyak Ustadz yang cabul-cabul ada juga, tapi dia tetap ya, semoga Ustadz yang hadir Allah jaga diri mereka, amin ya rabbal alamin. Makanya kita tidak mengizinkan ya Ustadz eksploitasi murid. Kita tidak izinkan santri-santri ini jangan biarin mandi berdua. Ya, nanti cowok suka cowok bahaya. Nah, jangan sampai ya. Kalian kalau mandi tidak boleh kecuali pakai celana basah atau sarung basah. Halo? Yang mandi mesti pakai kain basah. Jangan cowok ngelihat aurat cowok, nanti kalian jatuh cinta. Ngeri. Kita nggak benci dengan orang-orang yang terjebak kepada rasa itu. Kita ajak dia ayo kembali kepada Allah. Yang dibenci Allah, paling dibenci Allah itu cuma satu, ente syirik. Dosa apapun, zina itu besar dosanya. Tapi kalau liwat, mencintai sesama jenis, saya nggak tahu lagi nyebut dosanya kayak gimana. Siapapun yang pernah mendengar ini, jangan kemudian dipermalukan orangnya dibina, dididik, ya, jangan dipermalukan. Ya, anak-anak kita nih hati-hati Pak Kiai, asrama itu syaitonnya salah satu syaiton liwat. Ya, semoga Allah jaga para ustadznya, para santrinya, amin ya rabbal alamin. Seandainya terjebak dosa, jangan putus asa, karena dosa paling besar para pendosa bukan dosa itu. Ada dosa di atas dosa. Jika ada nur di atas nur, ada zulumat fauqa zulumat, ada gelap di atas gelap. Itulah dosa merasa putus asa dari rahmat Allah. Maka siapapun, ini kan kita dengar para presiden bilang kalau ada koruptor, udah balikin aja duitnya gitu ya. Biar kita nggak buru-buru amat gitu. Jadi logikanya beda emang antara penegak hukum dengan kalau sudah jadi presiden. Kalau penegak hukum nggak ada cerita. Kalau korupsi walaupun dibalikin tangkap. Tapi kalau logika pemimpin, kalau penangkapan itu bikin rusuh, bikin rupiah jatuh, bikin negeri ini kisruh, itu dipinggirkan, ya, nangkepnya diam-diam. Yang utama itu kesejahteraan, bukan prestasi, nangkap orang, malu-maluin negara, Pak. Maka kita sampaikan kepada penegak hukum, Anda hebat.
Tapi jangan malu-maluin negara kita. Ya, dia kira kalau punya tangkapan banyak itu hebat. Enggak, malu-maluin. Yang hebat itu sebelum orang melakukan korupsi, didik supaya tidak terjebak. Bukan malah senang mempermalukan, malah ditampil-tampilin TV. Apalah maksudnya itu? Ya, itu mempermalukan negeri. Kita nggak suka begitu. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, apapun dosanya, apapun salahnya, jangan pernah putus asa. Ini adik-adik nih, santri-santri. Halo. Assalamualaikum. Kaif haluk? Hal ta'asyaitum? Ta'asyayna. Ya, sudah makan malam belum? Belum? Astagfirullah. Ini bahasa Arabnya bahasa Arab Jambi ya? Tapi keren, bisa ngerti dia bahasa Arab saya Pak Kiai. Ya, berkah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian melakukan kesalahan, jangan patah hati. Coba ingat-ingat. Kalau nilainya kurang bagus, jangan patah hati. Kenapa? Nanti kalau kalian masuk kerja, itu tempat kerja nggak ngelihat rapor. Bagus-bagusin akhlaknya, hormati gurunya, nanti ilmu ngalir. Insya Allah ilmu ini nggak pernah juara kecuali sudah mau selesai sekolahnya. 6 tahun SD baru juaranya kelas 6. Sebelumnya juara belakang. 3 tahun sanawiyah nggak pernah juara. Baru juara 4 kelas 3 sebelum tamat. Baru ngambil takhusus baca kitab di madrasah baru 1-2 sampai selesai. Sampai S2 S3. Alhamdulillah. Baru agak serius dulu main-main saya ke sekolah itu. Karena saya pikir sukanya cuma satu Kiai. Saya cuma suka ngaji bahasa Arab. Tapi kok pelajaran di pesantren ini banyak sekali. Ya, betul nggak? Betul. Ya, ternyata mereka sepakat dengan saya Kiai. Jadi kalau kalian ini nilainya rendah, jangan putus asa. Ini pasti sudah ada yang pernah kena bully, bener? Betul, jangan mundur dari sekolah. Kalau dibully, baru di sekolah dibully, pindah sekolah, siap-siap di sekolah baru, dibully lagi. Ya, kalau nggak siap, sekolah kemudian homeschooling. Sekarang orang-orang kaya udah nggak mau sekolah anaknya di sekolah. Kata dia hebat. Homeschooling itu bagus untuk beberapa hal. Tapi ada namanya sekolah alam, sekolah sosial, sekolah akhlak. Itu anak-anak mesti gabung begini. Itu nggak didapat lewat homeschooling, sekolah di rumah. Jadi mereka ini coba kalau pulang, pasti makannya lebih bersyukur dari sebelum masuk pesantren. Benar nggak? Nyampe di sini setiap Alhamdulillah, terong lagi. Alhamdulillah, apa lagi? Ayam berapa kali seminggu? Wah, itu mah kebanyakan, Kiai. Ya. Kalau daging berapa kali seminggu? Pantesan badan kalian ini bagus-bagus ya. Ini kalau nggak pinter kebangetan ini. Wajib paham, tenang. Allah tidak pandang ijazah, yang Allah pandang kolbu yang berpaham. Oke? Jadi kalau ustadz kalian ngasih nilai rendah, tenang, cukup kan Allah tahu isi hatiku. Gaya bener. Nah, ini untuk santri lah ya. Ini untuk santri tuek-tuek lah habis ini nih. Fa inna man arafa rabbahu. Siapa yang kenal Allah, mengenal Allah itu, di Quran Allah lebih banyak menyebut nama Rahman Rahim atau Allah banyak menyebut nama Muntakim. Muntakim yang ngancam dengan siksaan. Yang mana yang banyak? Kalau sudah kenal dengan Allah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maka kalau ke Allah jangan tegang. Jadi guru-guru, ustadz-ustadz wajahnya jangan tegang kalau ngajar anak-anak. Kenapa? Allah pencipta kita memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang. Bukan yang serius-serius. Ya. Kecuali bagian penegak kedisiplinan itu apa namanya Kiai? Ya. Mudabbir, keamanan, kismul amni. Ya. Oh kalau itu boleh tuh wajahnya seperti tadi tuh. Pak Panglima tadi mana dia? Wajahnya harus tegas sedikit ya. Halo? Ini dia lagi gosipin gurunya nih. Itu guru kita yang itu mukanya kayak malaikat maut katanya. Guru yang itu kayak malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat mana? Malaikat penjaga neraka. Itu malaikat Malik pernah diajarin dan gak pernah dikasih tahu cara senyum. Maka di hari awal dicipta sampai saiki, sampai detik ini gak pernah senyum, Mbak. Termasuk malaikat maut itu kalau mau mencabut orang itu dilihatin dari 70 hari itu 100 hari sebelum. Dilatin tuh jidatnya terus sampai hari H. Ya, satu kedip hilang nyawa orang itu sama dia. Jadi kalau ada nih bom turun ke suatu tempat, ada 1000 orang di situ, malaikat maut nggak perlu atu-atu datang. Cukup dia pakai kedipan dan nafasnya, langsung semua nafas orang itu hilang. Ya, semoga kita dimanfaatkan Allah dalam husnul khatimah. Amin rabbal. Kalau nanti malaikat datang, malaikat minta izin dulu sama Allah sama Rasulullah. Amin. Ya, wahai Rasulullah, ini umatmu ya gitu. Ya, yang baik-baik kalau mencabut nyawa umatku. Semoga digituin. Gimana caranya? Banyak-banyak bersalat. Sebelum tidur salawat dulu. Nah, Nabi SAW. Nah, santri, perhatiin. Sebelum tidur kalian wudhu dulu ya. Ya, bersihin dulu ini tempat antara dua paha itu biar nanti nggak garuk-garuk kalau ya masa tidur main gitar. Disuruh main gitar pas sadar nggak bisa. Dan harus ada maintenance Kiai. Sekali 3 bulan dicek kulit anak-anak ini. Karena santri ini paling sensitif kulit dan hatinya. Betul ya? Kalau perlu orang-orang kedokteran terus cek. Karena ada penyakit menular. Penyakit kulit. Tapi penyakit kulit masih gampang. Yang paling sulit itu penyakit penyimpangan seksual. Nah, jangan sampai terjadi ya. Amin ya Rabb. Siapa yang kenal Allah, Allah itu Rahman Rahim. Istasghara fi janbi karamihi zanbuh. Maka dosa besar yang dia lakukan, kalau dia kenal Allah, dia nggak putus asa. Dia cepat move on. Apa arti move on? Cepat kemudian melupakan dosanya, lalu berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dosa tadi, dosa-dosa maksiat. Ada dosa fikrah. Dosa fikrah ini menyesatkan orang. Bikin sesat orang. Cara berpikir orang, baik dalam politik, sosial, ataupun keagamaan. Itu juga dosa besar. Ya, itu tobatnya juga harus besar. Juga yang lebih besar dosa kolbu. Ini lebih besar lagi. Dan dosa kolbu ini nggak ada makhluk hatta para nabi kecuali mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua yang hadir malam ini tadi sholat isya'nya khusyuk atau tidak? Khusyuk apa kusut? Banyak ingat Allah atau kepikiran dunia? Pasti ada kepikiran dunianya. Gak usah kalian santri, ustadz aja kepikiran dunia, masa santrinya enggak? Ya. Kalau orang faham Al-Quran, Allah melarang untuk lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang lalai. Maka lalai ingat Allah itu dosa. Jangan dikira dosa itu cuma mata jelalatan, ngomong kasar, bohong, itu pasti. Ada dosa yang paling bahaya, yaitu dosa tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat itu zikir, di dalam zikir pun kolbunya nggak zikir, itu dosa besar bagi orang yang faham. Ya, oleh karenanya jangan putus asa. Kalau mengenal nama Allah, Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua, siapapun yang pernah berdosa dan siapapun yang memang ditakdirkan kita ini berdosa. Karena Nabi SAW meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, ya Bani Adam, ya wahai Bani Adam, jika kalian tidak minta ampun kepada Allah karena merasa berdosa, Allah akan datangkan generasi baru, mereka melakukan dosa atau merasa dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita nggak merasa berdosa, Nabi aja masa berdosa. Istighfarnya 100 kali setiap hari. Ada di sini kiai yang nggak punya dosa. Ustadz, matanya hari ini aman nggak Ustadz? Kelihatan yang cantik, matanya ketahan nggak Ustadz? Ketahan ya? Waduh cantik gitu ya. Gimana kiai? Aman? Hari ini ada dosa? Di mata? Ada di tinggi? Ada di lisan? Apalagi di kalbu. Jika Nabi tidak punya dosa, istighfarnya 100, kalau kita yang punya dosa, harusnya berapa? Harusnya tapi nggak usah 1000, pagi 100, sore 100. Itu ijazah dari Rasulullah SAW dan dikekalkan oleh para ulama-ulama kita, disebut wirid asas. Apa arti wirid asas? Ya, semoga nanti ini jadi amalan di pesantren. Wirid asas pertama, istighfar 100. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya kayak kita tahlil. Ya. Coba santri-santri baca. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, itu namanya baca istighfar. Kalau minta ampun, di hatinya mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku. Dosa pandanganku, dosa pendengaranku, dosa lisanku, dosa kolbuku, dosa kepada orang tuaku, dosa kepada guruku, dosa kepada kawanku, dosa kepada semua makhlukmu, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari. Itu maknanya, dibaca 100. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, jika engkau baca istighfar, maka hentakkan ke dalam dirimu, sadarkan dirimu bahwa engkau punya dosa. Arahkan ke wajah, arahkan ke mata, arahkan ke telinga, arahkan ke semua diri, mintakan ampun. Halo bocil-bocil, ini kalian setiap pagi pasti nggak dengar bahwa tubuh kita ini bicara sesama anggota tubuh. Apa kata tangan, kaki, kepala, tubuh kepada lisan? Hadis ini hadis sahih Bukhari. Ada juga di Tirmizi yang lebih jelas. Semua anggota tubuh ini berkalam, wahai lisan, kami dalam tanggunganmu. Jika engkau tidak jaga lisanmu, kata-katamu, wahai lisan, maka seluruh anggota ini akan hancur. Maka hati-hati dengan lisan, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini, Allah jaga lisannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sering dengar orang ngomong begini, minta keadilan Allah. Ada yang begitu? Apa kata Imam Lataillah? La saghirata. Tidak ada namanya dosa kecil kalau Allah bersikap adil. Tidak ada namanya dosa kecil kalau Allah bersikap adil. Penegak keadilan ini penegak hukum. Maka kalau orang penegak hukum, satu pun kesalahan mesti diadili. Tapi untungnya di negara kita, meniru sifat-sifat Allah, ada kelompok pemberi ampun. Ya, kelompok pemberi ampun. Maka disebutkan di dalam teks ini,
Tidak ada namanya dosa besar selama yang melakukannya sadar Allah itu maha luas kasih sayangnya. Coba dosa semua orang di bumi. Bumi ini cuma satu titik di langit. Maka semua pemaksiat itu cuma sebesar bumi. Sedangkan rahmat Allah meliputi langit dan bumi, aras dan lain sebagainya. Maka kalau kita minta rahmat Allah, wa rahmatullahil wasi'ah, rahmat Allah itu luas, itu sama dengan dosa itu. Taruhlah najis di laut. Coba taruh najis di laut. Lautnya kena najis gak? Berapa batas air najis? Santri-santri. 2 kullatain, 2 kulah. Jadi kalau ada najis, taruh di air 2 kulah, itu airnya gak najis. Najisnya dihitung langsung suci. Apalagi jika ada najis ditaruh di mana? Di laut. Dan coba bayangkan rahmat Allah ibarat lautan. Dosa seluruh makhluk hanya seperti najis yang ditaruh di laut. Habis. Oleh karenanya Imam Syazili berdoa. Ini doa sering kami baca. Coba diikuti maknanya ya. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, ikuti. Jadikan kesalahan kami, dosa kami, kesalahan dan dosa orang yang Engkau cintai. Ini bocil-bocil ini udah jatuh cinta belum Kiai? Udah punya kekasih belum nih? Oh, yang keras di belakang yang jawab. Ya, kalau ngirim surat pakai apa? Pakai kertas layang-layang ya? Cet gitu. Kalau kita cinta seseorang, dia berbuat salah, pasti kita maafkan. Pasti kita, coba ini orang tua nih, anaknya salah. Sesalah-salahnya anak, pasti masih sayang. Pasti masih dianggap anak. Benar ya? Suami istri kalau betul cinta, sesalah-salah pasangannya, pintu maaf terbuka sayang, gitu. Kalian udah pengen kawin bocil-bocil. Yang berisik yang aww belakang itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalian cepat gede ya, nanti lamar yang di belakang. Nikah itu bukan cari pembantu ya. Nikah itu cari pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian pakaiannya pasangan, pasangan pakaiannya kalian. Pasangan itu disebut pakaian, bukan budak. Jangan sampai suami memperbudak istri, istri memperbudak suami, suruh kerja terus ya. Jangan sampai begitu. Harus menjadi kalau pakaian itu mesti cocok. Nah, semoga santri-santri ini disiapkan untuk itu. Amin ya Rabbal. Nanti kalian kalau sudah benar-benar cinta, pasangan kekasihnya salah, melakukan hal yang kita nggak suka, pasti dimaafkan. Ya. Malam yadhuk lam ya'rif. Yang belum pernah jatuh cinta nggak paham. Ya. Ini ada yang sorak-sorak nih Kiai, pengen cepat diakatin itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Syazili? Ya Allah, jadikan dosa kesalahan kami, dosa kesalahan orang yang Engkau kasihi. Allah kalau sudah kasih, sudah cinta, maka orang-orang yang pelaku dosa ini tidak akan disiksa, tapi diselamatkan. Lalu beliau mengatakan, wala taj'al hasanatina hasanat man aghbaghatta. Ya Allah, jangan jadikan amal soleh kami amal soleh orang yang Engkau murkai.
Jadi banyak yang nanya, orang Islam ini apa-apaan? Ya? Amal solehnya dikit. Banyak kok orang gak Islam, tapi punya amal charity yang banyak. Berarti kalau mau jadi orang baik gak perlu Islam. Oh gak begitu. Dia gak paham. Allah itu paling murka sama orang syirik. Yang mengajarkan tauhid murni hari ini hanya ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau orang berbuat baik, Allah hanya izin dia buat baik karena dirinya. Bukan karena ingin disebut orang baik. Maka santri-santri ini kalau ngambil sampah, bukan karena ingin dipandang guru. Ini kalau lagi benerin apa gitu ya. Bukan ini nunjukin. Kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Islam agama bersih. Itu kalian syirik khafi. Kita ini bersih bukan supaya dilihat agama lain, tapi supaya dilihat oleh Allah SWT. Negara ini bersih bukan supaya dipuji oleh negara lain, tapi supaya Allah mengampuni negeri ini dan menurunkan berkah. Nah, ini syirik khafi yang diajarkan banyak ustadz, mohon maaf para pendakwah. Kalian harus tunjukkan Islam itu kuat. Islam itu bersih kepada umat. Itu syirik khafi. Kita tunjukkan bukan kepada makhluk, tunjukkan kepada Khalik. Maka ayatnya wa qul i'malu fasyarallahu a'malakum. Maka beramallah kamu, Allah yang nanti lihat, bukan makhluk yang lihat. Baik, barangkali itu dua hikmah malam ini. Semoga dua hikmah ini bisa membuka mata hati kita. Jangan putus asa kalau ada salah. Jangan juga kepedean kalau punya amal soleh. Siapa tahu amal soleh kita amal soleh orang yang dimurkai. Ya? Dan juga jangan putus asa. Siapa tahu kesalahan kita kesalahan daripada orang yang Allah sayangi. Wallahu alam bis-shawab. Baik, terima kasih penjelasannya Abu ya. Bagaimana santri-santri semua? Paham? Ada pertanyaan? Baik. Tadi Bu ya, lewat tol kan? Ternyata tol itu adalah jalan pintas. Ini sebelum kita menunggu pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kira-kira Bu ya, ada nggak jalan pintas atau jalan tol ampunan Allah? Wow. Yang lain sembari mengumpulkan pertanyaan ya, silahkan. Jalan cepat diampuni Allah. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jalan cepat supaya kita diampuni Allah adalah sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan dapat menghanyutkan keburukan. Wa afdalul hasanat an ta'lam annallaha la ilaha illahu faqala fa'lam annahu la ilaha illallah. Hasanat terbaik, kebaikan paling best, paling baik adalah engkau bermakrifat mengetahui la ilaha illallah. Maka jalan pintas dapat ampunan Allah, cari perhatian Allah, yaitu la ilaha. Dan mustahil orang faham la ilaha illallah kalau tidak kenal Sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu jalan pintas lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Apa itu? Carilah perhatian kekasih Allah. Bagaimana cari perhatian kekasih Allah? Bacalah salam dan salawat kepada kekasihnya. Dia pasti balas. Maka siapapun nama, siapapun hamba yang dibalas oleh Rasulullah, dia pasti diampuni oleh Allah. Karena satu salawat 10 rahmat. Maka semua dosa kita hanyut semua. Dan ini disebutkan oleh Imam Mu'taillah dalam kitab
al-ism mufrad ya, atau al-mujad. Di situ beliau menyebutkan ada jalan-jalan lain untuk berzikir, untuk bertobat seperti yang kami sebutkan. Maka Bapak Ibu jangan pelit bersolawat. Ada seorang tua disebutkan, dia ini orang soleh, cuma suul adab mas orang wali, meninggalnya wajahnya gosong. Disebutkan oleh Imam Ibn Arabi dalam kitabnya. Ya, dia sendiri yang melakukan. Ketika takziah, dia nggak jadi pulang. Takziah ba'da maghrib, nggak pulang-pulang, ini imam. Kenapa? Ini imam Allah singkapkan rohaninya dan melihat wajah orang ini gosong dan teriak-teriak. Ini bukan hantu ya. Maka beliau bertanya, ya Allah, bagaimana cara membebaskan orang ini? Nah, di riwayat itu disebutkan bahwa Al-Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu berzikir tahlil la ilaha illallah 70.000. 70.000 itu sedikit atau banyak? Namun karena dia sudah jam terbangnya tinggi, dari maghrib sampai jam 4 sebelum subuh khatam. Camak, tanya beliau-beliau nih, Buya ini paling pengalaman, khataman zikir 70.000 itu bisa semalam. Setelah selesai dia doa, ya Allah, tolong kirimkan rahasia pahala dari la ilaha ini untuk orang yang saya ta'ziyahi. Langsung wajahnya berubah. Di riwayat kedua pakai sholawat. Nah, berarti dua ini kunci supaya diampuni oleh Allah. Maksud saya jangan nunggu mati dulu. Khawatir nggak ada orang kayak Ibnu Arabi. Ya, maka kita tahlilin diri kita. Kita sholawatin diri kita untuk mengirim rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nih semua yang hadir coba niat. Aku berniat berzikir la ilaha illallah minimal seumur hidup sekali khatam 70.000. Coba ingat-ingat dari sekarang, mulai dihitung zikirnya. Oh zikir gak usah hitung-hitung tat, itu bid'ah. Ya salam, emang Nabi gak ngitung? Nabi 33 ngitung gak? Baca istighfar la ilaha illallah 100 itu hadis Nabi semua, itu hitungan bukan? Berarti menghitung itu sunnah Nabi atau bid'ah? Sunnah Nabi. Kalau nanti hitungannya sudah tertancap di kolbu, kalimahnya sudah merasuk dalam jiwa, napasnya nggak berhenti lagi nyebut nama, boleh ente buang tasbih, ya nggak usah pakai tasbih lagi. Tapi saya khawatir itu tidak akan terjadi kecuali mati dulu, ya. Maka Imam Junaid ditanya, wahai Tuan Syekh, Imam Salafus Saleh, Anda ini kan wali Allah besar, kok masih pakai tasbih? Apa jawaban beliau? Aku mendengar guruku Syarif Sakati dari gurunya terus sampai ke Hasan Al-Basri, 3 orang jaraknya. Beliau Hasan Al-Basri, itu nama kiai itu, murid Sayyidina Ali. Beliau berkalam, aku suka uhibbu an azkurullah, aku suka ingat Allah dengan qalbuku, dengan lisanku, dan dengan anggota tubuhku yaitu tangan. Pakai alat tasbih. Maka bertasbih menggunakan biji-biji ini bukan niru Shaolin dan Buddha ataupun Kristiani. Ini amalan seorang murid sahabat Nabi, namanya Al-Hasan Al-Basri, amalan salafus soleh, walaupun orang yang ngaku bersalaf hari ini tidak menerimanya. Ya, wallahu a'lam bishawab.